Halo semuanya, jadi hari ini kita akan masuk kepada pelaku ekonomi. Nah, kalau Anda harus tahu, pelaku ekonomi itu adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Ya, kalau saya jelasin gitu pasti Anda tahu lah ya, sebenarnya pelaku ekonomi yang Anda tanpa sadari, Anda sudah banyak belajar dong tentang, dan Anda juga pasti bisa sebutkan, oh pelaku ekonomi itu ini loh, oh pelaku ekonomi itu ini loh. Nah, tapi yang sebenarnya yang perlu kita tahu adalah sebelumnya pada pada video pertama saya menyebutkan bahwa ekonomi adalah orang yang mengatur rumah tangga. Iya, pelakunya adalah rumah tangga ini. Ya, dimulai dari produsen. Pastinya produsen ada konsumen, ada distributor. Ya. Nah, ada tambahan lagi nih. Karena kita sudah belajar bagaimana sistem ekonomi, maka pasti ada pemerintah yang mengaturnya. Dan ada pula masyarakat luar negeri. Oke, kita akan kupas satu-satu dari produsen, konsumen, distributor, pemerintah, masyarakat luar negeri kali ini. Ya, di video ini kita akan menjelaskan bagaimana sebenarnya produsen, konsumen, distributor, pemerintah, dan masyarakat luar negeri itu berperan sebenarnya. Nah, kita mulai nih. Jelas, kita mulai dari produsen dulu. Ya. Produsen, maka di otak Anda adalah produsen itu yang jual barang. Yang jual barang. Nah, produsen itu kegiatannya adalah memproduksi. Tahu dong ya? Wah, ini mah saya tahu bang. Masa saya nggak tahu sih produsen itu kegiatannya memproduksi. Nah, produksi itu apa sebenarnya? Produksi itu dimulai dari kata menciptakan. Ya, dimana dia menciptakan atau menambah sebuah nilai guna untuk untuk apa ya? Lebih tepatnya saya sebutnya itu lebih kepada untuk penggunanya. Menciptakan menambah sebuah nilai guna untuk pengguna barang. Ya. Jadi itu dia tidak hanya menciptakan, dia tidak hanya memproduksi, tapi dia juga itu sebagai menambahkan nilai guna. Jadi orang punya baju, dia cuma tambah manik-manik, dia cuma tambah perhiasan, dia cuma tambahin dia cuma tambahin sebuah kalung ya, jadi lebih bagus ya, itu juga sebuah nilai tambah gitu loh ya. Nah, sebenarnya produsen itu selalu bekerja sebagai produksi ya. Nah, dan dimana kalau kita ketahui semua kegiatan ini ditujukan pada konsumen. Ya. Nah, ada beberapa hal yang cukup membuat kita harus terbuka sebenarnya. Produsen adalah orang yang memproduksi barang ya. Nah, kalau saya masuk ke konsumen, dia adalah orang yang mengonsumsi kan, atau yang menghabiskan. Nah, nanti di video ketiga itu ada menjelaskan bagaimana hubungan antar 5 orang ini, atau 5 dari 5 ini. Biasanya ini nggak masuk sih. Ya, biasanya ini gantikan dengan pasar output dan pasar input.
Ya, dia jadi perantara nanti. Distributor itu perantara. Ya, itu mengkonsumsi dan menghabiskan sebuah nilai barang gitu lah ya. Nah, gimana kalau kita tahu bahwa konsumen itu rupanya punya fungsi lain. Fungsi lain dari konsumen rupanya dia adalah faktor produksi yang menyediakan dia. Jadi konsumen itu adalah seorang penyedia faktor produksi. Faktor produksi itu apa? Faktor produksi itu contohnya. Jadi kalau produsen produksi mau beli barang mentah itu diambil dari konsumen. Jadi produsen mau punya tenaga kerja, mau punya karyawan, tenaga kerjanya dipinjam dari konsumen. Jadi kalau misalnya dia butuh tempat, dia bisa sewa dari konsumen. Penyewaan tempat. Jadi rupanya konsumen itu banyak kegunaannya, bukan hanya satu. Dimana cuman produsen itu biasanya tidak langsung ambil kepada konsumen. Biasanya diambil dari pasar output dan pasar input. Nah, itu gunanya distributor gitu loh. Dimana produsen itu hanya jual produk barang jadi. Ya, pasar output di sini dinyatakan bahwa tempat penyedia barang jadi. Pasar input adalah tempat penyedia faktor produksi. Ya. Nah, kalau pemerintah ya Anda tahu dia sebagai pengatur. Kalau masalah teknologi ya masih dia ada hubungan dengan produsen dan konsumen. Biasanya dia juga bisa jadi produsen, dia juga bisa jadi konsumen. Ya, itu adalah pelaku ekonomi. Tanpa Anda sadari sebenarnya hal-hal yang baru itu hanyalah di sini sebenarnya. Bahwa konsumen itu bukan hanyalah mengkonsumsi barang, tapi dia melainkan juga sebagai pertama itu sebagai penyedia faktor produksi. Kenapa rupanya selama ini kalau produsen mau produksi barang mentah, rupanya barang mentahnya disediakan dari konsumen. Nah, itu yang menjadi pengetahuan baru kita bahwa pelaku ekonomi itu yang kita ketahui selama ini konsumen yang hanya mengkonsumsi barang dan produsen yang memproduksi barang, rupanya tidak sebenarnya. Rupanya konsumen itu juga salah satu penyedia dan menyupport gitu loh ya. Menyupport bagaimana produsen untuk bekerja. Nah, nanti pada video ketiga nanti saya akan buat yang berjudul, nanti saya belum tahu video yang judulnya ketiga itu apa, tapi nanti saya akan buatkan dan saya akan tuliskan nanti di kolom komentar atau di bawah deskripsinya. Kalau Anda lihat ini saling berkaitan, ini nggak bisa lari. Ini pelaku ekonomi adalah kegiatan yang pasti saling berkaitan ya. Kita mulai dulu dengan misalnya produsen. Kita tuliskan aja deh kegiatan ekonomi secara besar. Kegiatan ekonomi ya. Produksi pastinya, konsumsi, distribusi. Tiga kegiatan ini sudah pasti Anda ketahui, di mana tadi saya jelaskan secara singkat. Produksi itu adalah menciptakan atau menambah nilai guna pada sesuatu kepada pengguna barangnya ya, menciptakan atau menambahkan sesuatu produk, menambah nilai guna suatu produk. Kalau ini yang menghabiskan, itu kegiatannya ya. Tadi kalau kita bahas konsumen ya, menghabiskan produk. Ini sebagai penyalur ya. Nah,
Di video selanjutnya yang Anda harus tonton dan wajib Anda tonton adalah bahwa di sini di dua ini ada dua teori yang menyatakan bahwa seseorang, ya itu berdasarkan dari sifat ya, dan itu pasti Anda masuk akal gitu ya, bahwa seseorang itu ada kalanya ketika dia mengkonsumsi sesuatu dia akan bosan. Produksi juga ada kalanya ketika dia produksi sesuatu, ada titik tertentu dia nggak bisa nambah lagi produksinya karena faktor-faktor tertentu. Jelas produksi itu perlu faktor. Faktor-faktor apa? Faktor-faktor produksinya. Mungkin dia butuh tenaga kerjanya, butuh modal, ya, butuh mesin, alat dan bahan, ya. Dan kalau konsumsi pasti logikanya pasti butuh pendapatan, dihubungin dengan pendapatan. Nah mungkin orang nggak punya pendapatan dia mau konsumsi banyak-banyak gitu. Mungkin dari harga barangnya, mungkin dari seleranya, ya. Dan kita akan membahas di mana teori di sini nanti namanya teori diminishing sebenarnya. Return diminishing. Jadi kayak pengurangan. Nanti itu saya akan membahas. Anda boleh sambil mencari dulu di mana di sini the law the law of diminishing return. Itu untuk yang produksi. Satunya lagi adalah the law of marginal utility. Marginal return aja nih, biasanya keluar. Yang perlu kita tahu, distribusi atau distributor itu adalah seorang penyalur yang dimana sebenarnya distributor itu Anda nggak bisa bilang oh dia pasti distributor karena dia menghubungkan. Ya banyak hal kok, misalnya ini pabrik utama, bisa aja dia langsung ke konsumen, berarti nggak ada distributornya. Kalau pabrik habis itu dia ke satu item, ya ini berarti tingkat pertama kan, ke satu distributor dia berarti tingkatan pertama. Ada juga yang 2 tingkat dan seterusnya, ya itu bisa terjadi. Jadi seperti itu. Silakan tonton video selanjutnya.